Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Berkata pengarang kitab rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijanin ridwan, rahmat dan manfaat untuk pengarang kitab. Ridwan, rahmat dan manfaat tiba itu selaku baik di dunia maupun akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi, ya baliknya. Nah, dan demikian lagi sunnah sujud syukur tatkala melihat orang kena bala dengan penyakit pada akal atau pada badan, jika selamat dirinya daripada penyakit itu, karena syukur akan nikmat Allah Ta'ala dengan melepaskan dirinya daripada penyakit itu. Jadi rubinah tersebut termasuk endah pada hal-hal yang tidak hanya nerima nikmat, tapi tertolak juga daripada hal-hal keburukan. Yang maksud kata musawi di dalam kalimat Rubin. Ya, musawi itu jamak daripada hal-hal su. Nah, jadi kalau masawi itu di dalam hadis tentang menyebut uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebut kebagusan-kebagusan daripada mayitmu dan tahan dirimu daripada menyebut keburukannya. Nah, lebih narak sebutangna beberapa kalimat bersyukur di dalam hal-hal yang kita ditolak oleh Allah daripada keburukan-keburukan, ya. Ya. Misalnya kalimat berikutnya adalah bersyukur atau sujud syukur ketika melihat orang kena penyakit baik pada badan ataupun pada akal, lagu ia sehat. Misal ni corona nih paling rame. Serius ada di TV dengan buk mati si corona, lagu si dendik dia kena. Nah, sunnah tu sujud syukur. Nah, begitu. Jadi sunnah kita sujud syukur ketika melihat orang mendapatkan bala, musibah, penyakit, baik pada badan maupun pada akalnya, yang kita dilindungi oleh Allah. Pada syarat doa. Dan doa ini umum dipakai oleh Nabi dalam setiap melihat hal-hal yang berupa bala bencana. Ya, ketika Nabi melihat dan tidak dikenai oleh bala bencana itu, kita disuruh bersyukur. Nah, ini hanya berdoa, disuruh itu sujud syukur malik di dalam masalah ini. Nah, jadi gini. Dengan melepaskan dirinya daripada penyakit itu adalah nikmat. Jadi kita syukur terhadap nikmat Allah karena kita lepas. Dibebaskan Allah daripada penyakit yang kita lihat itu. Maka semakin sering kita bersyukur atas kesehatan, semakin sehat. Jadi biur pokon, syukur doa. Lamun arak dengar arak cerita misalnya dia ya peran zona merah, lagu kita dinarak apa? Alhamdulillah kita dinarak masalah. Paling tidak kita begitu. Tidak teribut. Jadi syukur akan nikmat Allah Ta'ala dengan melepaskan dirinya daripada penyakit itu. Tetapi hendaklah jangan dinyatakan sujud itu di hadapan orang yang kena penyakit. Supaya tiada sakit hatinya. Harap dengan barang telekak kanca. Iya. Lagu ya kelagong. Pona rabak bong. Misal. Itu ndek tekan kan. Disuruh kita sujud syukur no mula. Saya ngak itu terselamat dengan rabak no. Lagu dendek le julun nah.
Alhamdulillah wa syukur ndek ngube-ube pun sujud syukur kan sakit tangan aja. Nanti ada sujud syukur lagu dedek penggitang dek julun dengan si tebeng bencana atau bala dan kita diselamatkan. Bares wah nyebut wah. Lagu sebenarnya aja piran jangan datang nikmat atau datang sesuatu yang kita syukuri itu di sanalah kita disunatkan. Lamun negan terlambat pada marak sujud tilawah. Lamun nah liwat suwe lalu menurut din harak sunnah na malik. Bebarang telek pun rebak ngecus syukur semula. Lagu ngingat kita ada baris salah angan dengan si ngingat kita sujud syukur. Lagi cemohor kita sebenarnya dek cemoh kita ya rebak. Kita cemoh kita dek terebak ingin no kan. Lagu sih nilai sih dengar kan kadang kan no. Ya. Bengke bercoba iya rebak posisi kena alhamdulillah. Mundekna kan tersinggung. Padahal kita alhamdulillah diri tasi selamat. Ndek ku alhamdulillah si dasi rebak. Aku alhamdulillah diriku sindek rebak. Ingat no kan sebenarnya. Lagu ni memang suruh ni kita na. Karena wah kemungkinan arah entana sih kan tersinggung. Melainkan jika ada orang yang kena bala itu yang maksiat. Nah, namun dengan maksiat jahalur be. Juluna be wah sembahyang sujud syukur lah. Ya. Barang si deleka lagu. Mohon maaf ya. Nginem. Mabuk. Maksiat. Bu iya tertabrak isi sempeda. Bu sida alhamdulillah hendik dekena. Si ngono lalu entan sepeda ngegok-ngegok itu tuaning na muda gentebui kada kena kan. Yo ora kena sida deh sujud syukur wah letono. Dak aja kita. Nah, supaya dia apa namanya? Apa? Orang ini ibadah gitu. Jadi ketika orang terhindar daripada bencana seperti itu dia syukur. Ampun harap sadar, ampun harap nilai ibadah no iya endah. Jadi paling tidak kita harapkan dia sadar bahwa orang yang maksiat kena bala dan orang yang lain bersyukur dengan sujud walaupun di hadapannya tidak ada masalah, dengan harapan supaya orang itu bisa sadar. Seperti orang yang terpotong tangannya sebab mencuri, no. Ini kan ya maksiat, ampun ada pelang gimana, ya, yang tiada diketahui tobatnya. Dia tahu wah ngano. Jadi boleh kita itu menunjukkan sujud syukur walaupun di hadapannya. Syukur teiteno adalah syukur bahwa kita tidak melakukan hal itu, kita dipelihara oleh Allah dari musibah itu. Apakah musibah kemaksiatannya musibah masih jamaah? Atau musibah tentang tangan yang terpotong? Bahkan musibah si paling belik no adalah musibah ndek te sabar di dalam menerima musibah lebih belik daripada musibah. Nah, jadi dalam agama itu musibah banyak. Ndek mesti bala bencana dan musibah. Tetapi dalam kemaksiatan itu musibah namanya juga. Orang yang terjerumus dalam maksiat musibah. Marak dengan si ndek menerima reda Allah nangis belak apa nyurak belak mak bersenti teh nek nerima apa dana ujian Allah, ya, itu musibah yang lebih besar di dalam agama. Nah, jadi imma ini adalah musibah daripada pencurian yang dia lakukan atau musibah tangan yang terpotong itu yang kita syukuri, kita tidak terkena, maka hendaklah dinyatakan sujud syukur itu bagi orang yang kena bala itu. Nah, jadi boleh diperlihatkan sujud syukur kita. Harapan kita adalah supaya dia sadar. Lebih baik. Dan sunat bagi barang siapa melihat orang yang kena bala dengan penyakit membaca. Nah ini. Sunat terbaca ni marantan zaman kini dengar berita ni tak dengan kena, dengar berita sekene duit dengan mati, dengar berita sekene positif lena. Alhamdulillahilladzi afani wa ma ibtalani wa faddalani ala katsirin mimma. Dalam riwayat lain jak mimman kaduna. Di narak huna mimman khalaqa tafdila.
La mulik ini alhamdulillahilladzi afani wa ma ibtalani wa faddalani ala katsirin man khalaqa tabdila. Ala katsiri man khalaqa tabdila. Segala puji bagi Allah. Jadi alhamdulillah itu menunjukkan syukur. Allazi yang afani telah menyelamatkan aku, menyehatkan aku. Wa ma ibtalani, sebenarnya dalam riwayat lain mimma ibtalani, dari apa yang dia ujikan, dari apa yang dia balak, dari balak yang dia turunkan. Wa faddalani, dan memberikan karunia kepadaku, ala kasirin, atas sebagian besar, atas kebanyakan, khalaqahu, yang dia ciptakan, tafdila, dengan karunia yang besar. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tabdila, dalam riwayat lain. Alhamdulillahilladzi afani wa ma ibtalani wa faddalani ala katsirin man khalaqa tabdila. Karena tersebut dalam hadis riwayat Tirmizi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala zalika, siapa-siapa yang mengucapkan doa itu, ufiya, diselamatkan, diselamatkanlah, kita artikan, min zalikal bala'i, dari bala itu, dari bencana itu, dari bala ke waba ke, minal bala'i wal waba, ya. Ma'asya, selama dia hidup. Asya itu artinya itu. Ma'asya, maknanya itu masdariyah. Ma'asya, selama dia hidup. Barang siapa membaca yang demikian selamanya hidup, sebenarnya dia akan diselamatkan oleh Allah dari itu bala selama hidupnya. Itu tatkala melihat orang yang kena bala, niscaya dilepaskan Allah Ta'ala akan dia daripada bala orang itu selamanya hidup. Selama hidupnya sebenarnya. Selama hidupnya. Ma'asya, selama hidupnya. Ini adanya bahasa Melayu dengan selamanya hidupnya. Jadi selama hidupnya dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia terbau si tampal, bersesasak bau. Alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan aku dari bala itu dan memberikan karunia yang lebih kepada aku dibandingkan dengan orang lain. Orang lain kena, kita tidak kena. Seperti itu. Ada bahasa-bahasa yang semakna dengan itu. Si penting kita tunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah atas terhindar daripada bala bencana. Jadi doa jamaah, apakah dengan menggunakan bahasa Arab yang paling afdal bahasa, atau menggunakan bahasa kita masing-masing, Allah Maha tahu. Bahkan tanpa bahasa pun Allah tahu apa yang ada di dalam hati ente. Maka sering-seringlah temomot, lalu di dalam hati ente berdoa. Ngender, nunas. Namun temomot, nudak ajalnya tahu itu berdoa sih dengan momot berdoa dalam angan tuh. Allah pasti tahu itu. Nah, guna jamaah, tunjukkan bahwasanya Allah yang Maha Kuasa untuk menentukan segala-galanya. Tidak ada takutang batur. Ya. Batur itu makhluk seperti kita. Dia tidak akan mampu memberikan apapun mudarat atau manfaat kepada kita. Walaupun memang bisa menjadi penyebab. Tapi kalau kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin, maka Allah itu Maha memberi. Jadi tidak ada zaman sini kini soalnya sandaran kita itu kepada makhluk yang banyak. Telat datang vaksin ribut.
Ngombe jari telau namun dia tetap vaksin. Wah datang vaksin ribut malik. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang parantai iya sih gen nyelamatkan dunia. Ndek. Oh, parada dengan vaksin di negara mati. Mati masih ndek si corona lain batok-batok sih mati lawan. Nah, artinya intinya orang beriman ini selalu siap kapanpun Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil umur. Enggak coba jamaah saya gen berdoa panjang umur di nara. Selaput teh milih berdoa panjang umur doang. Lagu pire tah demi panjang nenu. 100. Munah 100 kan gendeng ube malik tutu ya. Nah, yang paling penting adalah sepanjang apapun umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bermanfaat apa-apa kalau kita tidak isi dengan yang bermanfaat. Imam-imam nus kontek-kontek umur jamaah paling banter ada 80 ni narak sampai liwat. Ya, arak sa 55, arak si 60, arak si 70, arak si 80. Ni narak lebih dengan lagu manfaat dan jariah yang sudah dia lepas di dunia ini. Dia mentelah-telah. Benar kita paling tidak. Kita narat durian pun dengan bau doang terus. Bilang na berbuat temu doang pahala jariah. Ngano? Talat bilang anda ke. Dak-dak dia mau buat aja mak. Ya. Ketawaan na kan narat durian berpiran kena berbuat lah. Jamaah kanak-kanak yang bau ya lente. Nah, jadi setiap manfaat yang kita berikan apakah dimanfaatkan oleh burung, oleh binatang, oleh manusia, maka kita mendapatkan sodakoh, pahala sodakoh daripadanya. Lanjut. Dan demikian lagi sunat sujud syukur tatkala melihat orang yang fasik, yang menyatakan ia akan fasiknya. Ya, pasek kemudian tunjuk angna diri na pasek pegit-pegitan ya pasek nan. Jika selamat darinya daripada paseknya itu, sama ada orang yang pasek itu kafir atau mukmin. Karena bahwasanya musibah agama terlebih sangat daripada musibah dunia. Nah ini kasih berun. Dan dari karena ini minta doa Nabi SAW. Demikianlah doanya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma ya Allah, hai Tuhanku, janganlah kiranya engkau jadikan akan musibah kami pada agama kami. Arak dengan pasir. Artinya orang yang senantiasa berbuat dosa. Ini dengan kafir, ini dengan beriman. Yang beriman selana iman Islam dan lagu dan ini mentelah gawe kepasikan, ke dosa. Dia nyatakan. Artinya pegit-pegitanan tanda sing gawe dosa. Nah, bau isi tahan diri dan dek tebilu, dek terjerumus di dalam kepasikannya. Ketika kita mampu diselamatkan oleh Allah dari itu, bersyukur. Disuruh itu masih sujud syukur. Tatkala kita melihat orang fasik, menyatakan fasiknya, dan kita terhindar daripada kefasikannya itu. Sebab ini musibah terbelik dan fasik. Jadi fasik ini khusus nih istilah fasik ini. Luwes dengan maksiat jamaah. Lalu kata fasik dengan kata ma'asi atau asi itu lebih dawam. Maksiatnya dengan fasik. Arah doang so dengan pecu terjerumus ke dalam kemaksiatan. Lagu sekali, 2 kali. Lagu lagu dengan fasik, ia terus menerus. Jangan mentala. Yang pun tercabut kesaksiannya dengan fasik. Yang pun sebagian besar imam itu mencabut hak kewalian. Jadi wali nikah sokanana. Dicabut ya, mau pasir. Dia namanya mentalah. Gawe dosa, dicabut dia. Kalau mun dengan lain jangan. Lamun dengan kurang-kurang ruan wali sini, ya dia pasir kenil. Lagu itu naga
Dia baru sedengar cerita doang, ampun dengan putusan dengan sebagai orang fasik. Perlu terpita saksi. Yo, saya ingin parania fasik ni. Oh, aku bani dia bersaksi. Pegawai ni. Bila kali sekali dayak mendek sudaran fasik. Asir orang maksiat. Sekali, dua kali mungkin ia terlanjur. Tapi terus menerus dia mentelah. Nah, ya kan? Pasir. Macam nanti badak aku dia mentelah. Pasir sudah dia. Nah, paling tidak kita punya saksi 2 orang untuk menentukan orang itu pasir. Kalau ditebak ni nyaksi anak sekali kita lain len. Dendek. Tak cabut apa hak walian. Ya, jadi ini musibah yang paling lebih besar daripada musibah dunia. Jadi karena Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami ini di dalam agama kami. Dan sunnah hendaklah dinyatakan sujud baginya supaya insaf ia. Dia kata waktu tersujud, syukur. Ampun insaf, ampun sadar. Insaf ia akan dirinya dan supaya tobat ia daripada maksiatnya. Itu pun jika tiada takut ia pada menyatakan sujud itu. Ya, akan kebinasaan dirinya dan mudik tertakut. Lagu ni pelik awaknya. Ya, ia gelap tersinggung. Pas dia mau tekan sujud syukur dengan walah. Balik na ita nawah tersinggung ya dengan. Nah, dah mau tertakut dengan janda ke nanti julu nah. Dah kak jatuh berharap ya dan sadar. Ini dengan merak betul deh, isekat sadar. Tebadak bayan, waku aja melen. Betul angaku sekejap dalam kena itu. Nah, takut itu akan kebinasaan diri, jangan. Dan jika takut ia akan yang demikian itu, janganlah dinyatakannya sujud itu baginya. Ndak sujud deket. Nah, jadi dalam masalah ini ibadah pun perlu keamanan. Ya. Nah, mohon maaf nih jamaah duit keluarga anda sigen berangkat, Haji Rubin tebatala, nah kemali kemungkinan besar dengan tebatala. 2 tahun kan berturut-turut. Jadi itu salah satunya adalah menghindar daripada kebinasaan. Walaupun menurut kita ini jelas lente. Lalu menurut dengan singepiang negara. Menurut dengan singepiang kapal. Dia tahu lente. Kapal iya ngepiang. Kita tegelan. Nah iyalah masalahnya. Nah sehingga ibadah terus ibadah. Ambil ibadah yang lain. Dan dia pikiran satu ibadah yang belum kita dapat lakukan. Berterus ia suruh itu dia nerima. Na'udzubillahi min zalik. Wah, aku nambang umroh, aku batal-batalang diri. Po iya pikiran dah. Hindi. Ibadah hilwe. Ya. Salat sunnah rombo. Puasa sunnah rombo. Kan tidak ada masalah. Ya. Jadi hendak ke sesuatu yang memang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala dan takdir itu kita tidak tahu. Arah doang, so jalan. Takdir jalan. Wah bagus isi na. Ruah raih. Oper ruah penuh. Lekat. Di langan. Kita tahu na. Datang ajal nambili na. Ini nama datang bil. Anak dengan hotel kapal datang na. Mekah. Datang na Madinah. Le Madinah. Tahu na itu itu. Banyak. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Anak dengan dia bau-bau berangkat. Takdir juga. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sing ngatur dia. Ngono. Nah, jadi ibadah nu duwe. Mbe si bau si terlaksana ibadah nu si neka jalanan. Si ndek naman datang ngaran ibadah nu kewajiban. Kan waktu yang cerita si daripada jamaah sopok dengan si jadi waliullah karena apa? Wahna berencana gana menuju Mekah. Wahna perembun ke yang cukup insyaallah tahun ini. Gana berangkat jemaah. Lalu dia naman datang dengan waktu. Bawa tetangga ada sakit. Ini wah mau mangan bagus.
Sehingga sakit jarina. Ya. Akhirnya ketok lalu jangok keadaan tetangganya butuh bantuan. Mbene sakit, mbene arak kenekakan. Sehingga pe kewajiban, tetangganya pe kewajiban sehingga arak bantu ya. Beng masuk kepeng nekaringan. Tambang segera ke duno. Iya beng. Beng sina berawat, beng isina ngelor. Bendek sudah berangkat. Kemudian pikiran wah, kewajiban. Dengan si berhaji terus tahun no jamaah. Lagu arak waliullah si lain tebeng nanawak sida-sida Allah. Bahwa lek tahun sini antek terima haji dengan si selapu nano adalah gara-gara sopo hamba Allah yang sudah berniat haji wahna perembun kepeng lagu burung nama ujung Mekah. Saya nak kedu bantu tetanggana. Ya pun terima haji dengannya. Yang dia nak berhaji lagu ia penyebab nak terima haji. Lamun dengan dong terima haji negara-gara ia apalagi ya. Pahalanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang berhaji no. Nah jadi artinya ini terbau segan remeha. Kan mohon maaf dak tepiak ia jari. Apa niwah ni. Apa jaga usaha lah. 2 kali dari burung-burung diri lengkap. Dekang kau kena. Itu aja gerangan selalu peta ada terus. Apa jaga pada usaha pun dengan ini dan lain. Oh Nabi Ayub paranda ya durhaka Nabi Ayub pun kita kan onde. Ya tuji Nabi Ayub sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Ingat tangan. Bermula ibarat dengan fasik itu terutama daripada ibarat dengan asi. Nah, ibarat artinya istilah. Istilah fasik itu lebih utama dipakai daripada dengan menggunakan istilah asi. Asi itu orang yang maksiat. Karena syamil maksiat itu dengan dosa kecil. Nah, kemudian apa dengan pertama dan lamun terkena maksiat bisa jadi orang itu maksiat tapi dosanya dosa kecil. Dengan tiada dikekali. Nah, dosa kecil dan tidak terus-menerus arti dikekali. Serta bahwasanya tiada sunnah sujud syukur karena melihat orang yang mengerjakan dia. Jadi lamun arak dengan gawe dosa kode arak sekali ndik tersunatang sujud syukur itu. Artinya alhamdulillah kun dek gawe nah. Selamat teku nah. Lagu si gawe nasi dengan ala sujud pernah dosa kode arak sekali. Nah, itu kita tidak disunatkan sujud syukur. Nah, ini lamun arak dengan gawe dosa belik terus menerus dan mentelah. Maka orang ini patut kita bersyukur kalau kita terhindar daripadanya. Lagu jamaah ingatang. Nenara aran dosa kode lamuna terus menerus tegawe. Dakan kode. Sebab pilu jarin. Kancan denara aran dosa balik lamun arak sekali tegawe. Berterus dengan tobat. Sengak ibu isi tobat. Daka jada kena dosa kode lagu di dalam telah. Balik jarin. Dah kajak dengan sopok dengan gawe dosa balik lagu mentalah sekali. Ampun tobat terus tobat. Kalau dalam hadis sahih dalam Riyadhus Shalihin siwak mati dengan dosa na wah menterek yang dosa balik wah balik gadi. Tapi tobat itu yang menghapusnya. Jadi intinya ndak gawe dosa kode. Ndak remehan. Sebab i jadi beli. Lamun teremehan. Sebab lamun teremehan kan dek boleh tobat. Si kedua, lamun terlanjur sopo dengan gawe dosa beli, beng kesempatan untuk tobat. Jangan tutup. Harus sorak dengan berketuan tipe si dapat dengan dik nara jalan dengan tobat temun dengan lalu pegawai. Bauntung pendek nalik hadis nu si dah seretang nak kelewat. Nu asal tebadak kena dinarak jalan tebas na doang ya. Ya. Nah itu beda istilah fasik dengan istilah asi. Ya. Dan lagi sunat sujud syukur bagi yang membaca ayat sajadah pada surat Shad. Wah terbahas nih. Ketika itu adalah kisah Nabi Daud alaihi salam yang sujud.
Ya, karena dia merasa salah kepada Allah Subhanahu wa taala, wah kisahang, lalu dia sujud untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tersunat itu sujud. Lagu sujud tadi itu sebenarnya sujud tilawah. Lagu maknanya ada sujud syukur. Sujud tilawah sangat ia bau terbaca di dalam solat. Sebab lamun sujud syukur dia bau terbaca di dalam solat. Sehingga kanggo tersujud syukur dengan bacaan itu. Ayat sajadah pada surat Shad, maka yaitu tertentu di luar sembahyang juga. Nah ingat dah. Ya, di luar daun sangat dinara di dalam sembahyang. Lamun terekeng sujud syukur. Lamun terekeng sujud tilawah aja kanggo sila kali dalam salat. Hendaklah diniatkan dengan sujudnya itu karena syukur atas diterima Allah Ta'ala taubat Nabi Allah Daud. Nah, jadi Nabi Allah Daud si salah. Salah apa? Gara-gara na rekayasa. Apa rekayasana? Rekayasa pernikahannya yang ke-100. Tertarik tipak sopok dengan ini si sangat ingat selalu. Tasyai bin Hanan dengan ini lah. Ternyata no adalah senina panglima na. Ngumben tanam pun bau jadi senina kulan lagu padahal senina panglima apa senina dengan ngenolah lentah. Dia kanggo baik. Nah karena dia yang punya panglima apa perintah raja. Nabi Daud kan raja. Kelep panglima. Lagunya rekayasa nih. Artinya barekan ku kirim yang lalu perang, ku petaang yang musuh si kuat. Ampun ini menang. Lamunan ini menang kan mati bares, lamun mati kan bebalu seninaan jarina. Lamun bebalu senina kan harak jalan kulen. Nah, rekayasa na yan ngano. Klek. Nakada lalu perang. Petaang musuh si Nabi Daud si kuat. Nah, ne demek kanggo ule ni lamun demek menang. Harus sampai menang. Baraja panglima. Siap doang. Leka betetu. Bekalah so iya. Mati semama na. Tasyaya. Balu si jarin. Nah, arak jalan na terus. Berterus na merari kaja. Babalu si. Suang na merari ina lah. Wah satu seninaan jarin kan. Nabi Daud. Berterus turun malaikat 2. Begejoh cerita malaikat julun nawang. Nabi Daud yang kena baca Zabur di dalam. Ribut leluah. Sugul Nabi Daud. Apa pada ributan dah. Maka bebadaklah sopok si sekek ni hanya manusia si pada pihak diri ni. Utusan Allah. Coba Tuan Raja ni lah. Sida doang nak kemutusan kita. Ni berdoa siwak puluh siwak bembek. Aku rasa sakit bembekku. Lagu ni bembekku si sekek ni baik na si iya. Padahal ia bembek siwak puluh siwak. Menurut sida saya jurus si zalim. Lah langsung kata anta zalim anta makat bembek mek siwak puluh siwak malik mek mele bait bembek batur mek si sekek ni. Di dalam kisahnya yerek malaikat situ paran zalim no. Bembek zalim bang apa sekaja sida. Ia pun sadar. Ternyata kiasan dari siwak puluh siwak bembek itu siwak puluh siwak senina na iya. Batur dah sekek senina na. Bo iya rekayasa nampun jadi senina na iya. Secara pekeh zaman dia salah. Dia narak salah. Ia jadi raja. Terus si ading suruh perang no negara kafir. Perlu terperangi nampun beriman. Nah, berterus ni panglima ni ita masuk ke syahid dengan itu no. Jadi secara pekeh dia narak salah. Suruh na perintahna dengan anak buahna no, anak buahna lalu perang mati syahid, bahkan di petaang jalan ampun syahid jarin. Lagu tujuan akhirnya bukan dia supaya syahid, tujuan akhirnya supaya dia dapat bebalu. Iya tujuan akhir. Nah iya nak tegur situ Allah Subhanahu. Ya orang salah nanu. Ampun sadar Nabi Daud dan kesepelehan pun sujud doang jamaah. Yang ketiwu loloang si penantang nah. Si nangis sujud tobat kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bacaan sujud tilawah dah no. Dalam salatnya sujud tilawah niat.
Lagu lamun lek luar, lamun arak dengar sujud syukur apa niat apa? Lek luar salat. Karena kita syukurnya itu adalah bahwa Nabi Allah Daud itu sudah diterima taubatnya oleh Allah. Syahdat. Adalah sujud syukur itu seperti sujud tilawah yang dikerjakan di luar sembahyang jua. Berarti ada persyaratan, takbiratul ihram, sujud sekali, kemudian salam. Enggak kan? Dan ada tahiyat nih ngetang. Allahu Akbar, langsung sujud. Terus uras, langsung salam. Selesai. Pada kaifiat tata caranya ya, dan pada sekalian wajibnya dan sunatnya, dan harus mengerjakan sujud tilawah. Nah ini sujud tilawah yang kemarin kan ini tulang. Dan harus mengerjakan sujud tilawah dan sujud syukur di atas kendaraan dengan isyarat. Lamun taek motor kanggo sujud tilawah maupun sujud syukur di atas motor tahu dah. Aku onyak ini. Lamun sida jauh setir janda. Lamun dengan lain jauh setir jadaka. Lamun sida susu pada sujud le stang setir dong bahan mudarat sida le julu. Nah lamun unta jaran kan ya ada yang tanah. Betus le padang pasir tahu nah saya gena langgar. Jadi wajar lamun le cerita kitab-kitab klasik nih. Salat di atas kendaraan. Ya, di atas kendaraan si jauh si iya sebab ile ada yang ganjel di padang pasir. Tapi tetap sunnahnya itu boleh ketika kita memang aman daripada hal-hal itu. Jadi kanggo di atas kendaraan. Dengan isyarat, tentu dengan isyarat. Artinya lamun tenunduk no dak beja entah bau si tenunduk. Dan demikian lagi harus sujud tilawah dengan isyarat di dalam sembahyang sunat di atas kendaraan. Ingat sujud tilawah nih, sebab di dalam solat kena. Di luar lamun sujud syukur kan hanya di luar solat. Kanggo sujud tilawah dengan isyarat di dalam sembahyang sunat di atas kendaraan. Dan luput sujud syukur itu dengan sebab lanjut masa pada adat. Maka si beru ia suwe lalu. Genta sujud syukur le tono maka si buru dia tabani tersinggung na bares. Dengan si maraongkan si buru, ya raba itu selamat nah nak itu si camoh si selamat no genta sujud syukur. Lalu genta sujud syukur ada kata bar tersinggung ya na. Leka itu namanya tepat. Nah, telat lalu wah jarina daripada waktu yang kita butuhkan untuk pergi pada tetegitaan luput dia. Artinya tidak perlu sujud syukur lagi karena sudah masanya agak jauh. Ukurannya adat. Artinya adat itu pemaran kita. Lemunah wah lempasang wah dende. Ya. Lemunah masih buruk negati silahkan. Ya. Pada adat antara sujud dan antara sebabnya. Sebabnya berukno itu selamat. Terus waktu yang dibutuhkan untuk maka si baru menghindar dari orang ini supaya dia tidak tersinggung agak lama. Menurut adat itu sudah lempas. Sudah usah sudah. Itu berarti sudah habis masa. Luput. Seperti perintah sujud tilawah juga. Sama seperti di dalam sujud tilawah. Lamunah suwe lalu dengan lempasan masih dendek sujud tilawah. Dan tiada dikerjakannya sujud syukur itu di dalam tawaf. Jangan kada tawaf. Dia tekanggo sujud syukur karena dia sama dengan sholat. Karena bahwasanya tawaf itu menyerupai ia akan sembahyang. Nah, jadi hukumnya disamakan antara sholat dengan tawaf. Sehingga lamun dalam sholat tidak boleh sujud syukur, dalam tawaf pun tidak boleh. Dan dihubungkan ia dengan dia dan sujud syukur itu diharamkan ia di dalam sembahyang. Jadi kalau dia di dalam sembahyang diharamkan, maka di dalam tawaf juga begitu. Artinya dihubungkan. Dikiaskan dia dengan itu. Maka tiada dituntut sujud syukur di dalam tawaf yang menyerupai akan sembahyang. Inilah yang tersebut di dalam tahpah. Dalam tahpah itu mengatakan bahwa karena dia sama antara
tawaf dengan sembahyang, berubah terbahas lamun di dalam sembahyang di dalam sujud syukur, hanya di luar sembahyang. Maka karena sembahyang sama dengan tawaf, di dalam tawaf pun tidak ada sujud syukur. Bersalahan bagian tersebut di dalam matan abab dan nihayah. Nah, lamun itu jana masih dia memberikan sujud syukur di dalam tawaf. Apa bedanya? Beda antara salat dengan tawaf. Apa kesamaannya? Kesamaannya di sana adalah ibadah di kiblat. Kesamaannya adalah dia harus bersuci dari 2 hadas, menutup aurat. Laik jamaah dengan jahiliyahna luwe tawaf sambil bersengkarun tanah. Luwe, laik. Nah, diharamkan dia itu tawaf dengan telanjang setelah Futuh Makkah. Semua orang-orang musyrik itu dilarang tawaf. Laik ya selaput nah, dah kalau nyembah patung tawaf ya buat orang musyrik. Mbe na keliling hormatin Baitullah, mbe na nyembah patung. Nah, lamun nyembah patung, berhenti dia sejak Futuh Makkah dihentikan. Orang-orang yang memang tidak beriman itu untuk tawaf, tidak boleh. Termasuk orang-orang yang tawaf dengan bertelanjang, tidak diperkenankan. Nah. Jadi tahu bedanya antara salat kenca tawaf. Di dalam sholat dia terganggu ngeraos, batal sholat. Namun tawaf, kanggo ngeraos, dia batal tawaf. Ya, hanya ditekanggo orang sing belang-belang. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji, termasuk juga di dalam umroh. Ya, ya makat gendera sing belang bela sing alik tono. Oh macam-macam lamun dekat di teman kita, dait dengan jutaan. Dengan pelik, dengan kodek, dengan rebak, dengan macam. Jadi luwek bahkan dengan mohon maaf mengambil kesempatan. Ya, pelecehan. Lek dalam dengan si berdesak-desakan no jamaah. Dina mama kumpul di dalam mun ditingat diri ta ibadah. Terjadi pelecehan di dalam masalah no. Nah, iya pun di dalam tawaf kanggo tengeraos. Lagu ngeraos sih bagus. Dan itu tidak membatalkan tawaf namun ngeraos. Syahdan. Haram membawa sujud dengan lain daripada sebab yang tersebut itu. Jadi lamun sebab-sebab wah tersebut sengonek-ngonek itu adalah sunnah. Tapi kalau selain daripada itu jangan. Dan jikalau dikerjakan sujud itu kemudian daripada sembahyang. Wah jerak sembahyang, ampun sujud syukur. Atau karena akan keyakinan, kebaktian kepada Allah Ta'ala sekalipun. Jadi lamun dinarak sebabnya dia tetap yang sujud syukur jamaah. Sujud syukur itu adalah sujud ketika menerima nikmat atau terhindar daripada masawi, bala, kejelekan. Itu intinya. Lamun nondek narak, dia tetap yang. Berarti temanya ibadah, ini sebabnya. Dilarang membuat ibadah. Walaupun kita merasa bakti dengan itu. Tiba-tiba sujud. Apa sujud? Sujud syukur. Syukur apa? Harus syukur. Nembau. Jadi syukur itu ketika memang ada penyebabnya. Mana sebab yang dibolehkan? Jadi dia tetap yang sujud syukur terus menerus tanpa adanya sebab. Mohon maaf jamaah harak le Jawa. Waktu tiang si kuliah no. Hampir rata-rata batur-batur sile Darut Tauhid. Nah, udah yang tahu apakah tuan tak pada mau? Dia tahu agim. No? Setiap dia selesai sholat itu pasti dia sujud syukur. Pasti dia sujud syukur. Kedua, sujud apa? Sujud syukur. Apa syukur? Syukuri nikmat hari ini. Lagu dia si ketuanya terus menerus. Sebab sandi tahu apa jaga mau nak nikmat jeluno. Tapi kalau dia tidak jelas, dah boleh. Sehat itu sehat. Nah kecuali tersakit rubin puasa sehat. Itulah sebabnya kita harus sujud syukur. Marokat si baru dengan itu pacu si teleka dengan rebak itende. Sujud syukur. Karena ada penyebab yang datang. Kalau tidak ada, tak perlu. Wah bahas rubin. Namun nikmat-nikmat yang dawam yang sudah ada pada diri kita dari sebelumnya tak perlu. Mana?
Ibadah sudah itu termasuk syukur. Ibadah-ibadah kita. Nah lebih spesifik, lebih khusus, disuruh kita sujud syukur dengan penyebab-penyebab suatu tersebut. Lamun denar aja penyebabnya, ndak miak. Berarti miak itu jadinya. Jangan bid'ah no, si miak-miak no. Nah itu miak ada nih dasarnya. Ya. Jadi atau karena akan kebaktian kepada Allah Ta'ala sekalipun dengan no. Dan demikian lagi haram sujud bagi ulama atau guru atau raja atau lainnya. Sujud tidak boleh kepada manusia. Bahkan kata Nabi, seandainya boleh sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan istri-istri itu untuk sujud kepada suaminya. Andai nara. Maka yang paling pantas sujudilah istri kepada suami. Bukan rakyat kepada raja. Tidak. Tapi istri kepada suami. Enara. Lagun denara. Sehingga istri kepada suami pun tidak boleh sujud. Atau guru atau raja atau lainnya. Maka setengah daripada segala perkara itu menjadikan kafir. Oh no, coba jamaah. Kafir lah. Tetapi jika sujud ia di hadapan mereka itu dengan kasat menghampirkan dia kepada Allah Ta'ala. Ingat, dengan nina, lamun mele sujud di pak semamakna, lagu niatnya untuk menunjukkan baktina sehingga na beli pahala na lana. Ndek jadi kafir no jangan. Lagu berdosa, tetap na berdosa. Sebab tidak boleh, haram hukumnya. Orang-orang yang bersujud kepada selain kepada Allah. Lamun denar alasan takarruban ilallah, kafir jadinya. Nah paling ringan no haram, paling ringan. Siaran haram no ndek nilai kafir lagu dosa. Kepada Allah Ta'ala maka yaitu tiada menjadikan kafir, hanya haram jua. Si baktina, semamakna lana sujud doang ya, na bilang jelo, berdeketuan, maka ada sujud di pas apa tekanggo baik. Arusang ya pun sempurna pahalangku di Allah dan haram tetap. Lagu lamun dengan sujud selain daripada niat itu kafir jarina. Nauzubillahi min dzalik. Nanu sebab sujud itu penyembahan. Kecuali perintah Allah itu taat jarina. Mara ada sujud para malaikat yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Nu taat darane lamun sinau. Lalu itu Tuhan disuruh sujud di pak manusia. Maka tidak ada alasan kita untuk sujud kepada manusia apapun. Nah ingetang nih, tidak ada berlebihan. Manusia si paling utama di dunia ini adalah inamata. Ya paling utama. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Urutan kedua. Bahkan dalam hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. No pun dia suruh sujud. Asal bersujud dengan tidak ada maksud untuk takarruban ilallah, kafir jadi. Lamuna berniat takarruban ilallah artinya menunjukkan kebaktian pun saya boleh pahala, itu namanya takarruban ilallah. Haram jadi. Nah, jadi apalagi sigan lain dengan ina amat dengan raja atau guru atau apa si lain dengan ina amat. Nah, jamaah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidina wa syaikhina wa azwajina wa auladina. Allahumma anzil ar-rahmata wan ni'mah wal barakah was sihhah was salamata alaina. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.